Enggak Pak, nanya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Pak Haji, kalau misalkan ada orang yang sakit dan sudah tidak bisa apa-apa, misalkan buang air besar, buang air kecil di tempat tidur. Nah, kalau untuk melaksanakan sholat itu bagaimana untuk tempat tidur itu, misalkan barangkali ada najisnya yang nempel di kasur atau di pakaian. Nah, apakah itu perlu dibersihkan dulu atau langsung tayamum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Ada lagi barangkali ada? Ya Pak. Kalau misalnya seandainya kita wudhu, ada air nggak ada, kalau kita tayamum, terus kita sholat, kita menemukan air, ini gimana? Satu lagi Bu, dari Ibu ya. Ya Pak. Jaraknya berapa kilometer kalau kita dalam kendaraan untuk bertayam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari semuanya Bu bersama-sama niat itikaf ya, biar dapat pahala. Diamnya orang itikaf itu sama halnya dengan orang yang ibadah. Saya niat itikaf dalam masjid lillahi ta'ala. Pertama-tama bagaimanakah cara sholatnya orang yang lagi sakit, yang dimana dia lagi keadaan kotor semuanya, susah untuk dibersihkannya. Kotoran dari depan dan belakang, kemudian memang susah untuk membersihkannya. Maka kalau bisa memang harus dibersihkan. Kalau memang tetap dalam keadaan kotor dan tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, kemudian memang dia sudah nggak bisa apa-apa, maka cukuplah sholat dengan cara bihurmatil wakti. Sama halnya dengan kita Bu, barusan kita pulang dari sini itu jam asar, jam setengah 5 pulang dari pesawat ya, dari Jeddah, dari Madinah ke Indonesia. Kita nggak sholat maghrib, isya dan subuh. Nyampe di Indonesia jam setengah 7, udah hilang semuanya. Bagaimana tata caranya? Tetap sholat. Sholat itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i wajib sampai kita meninggal dunia, sampai kita disolatin. Bagaimana tata caranya? Biar nggak dosa saja. Yang penting sholat. Nggak punya wudhu, badan najis, sudah. Yang penting sholat. Ngadep ke timur nggak jadi masalah. Yang penting sholat. Namanya sholat bihurmatil, karena sholat dengan menghormat waktu. Bolehkah dijamak? Boleh. Bolehkah dikosor? Boleh dikosor. Karena memang perjalanan. Tapi nanti setelah selesai, sembuh Bapak kawan, sembuh semuanya, maka nanti diqadha atau diulang lagi. Kenapa kok diulang lagi? Karena satu, dalam keadaan najis, kedua, tidak punya wudhu, ketiga, memang tidak menghadap kiblat, atau yang lainnya. Selagi seperti itu, maka gimana kalau meninggal dunia setelah itu? Nggak punya dosa. Yang wajib mengqadainya ketika dia sembuh. Oh, tahu-tahu selesai meninggal dunia, ya sudah, nggak punya dosa. Jadi tujuannya sholat bihurmatil waktu itu diantaranya biar tidak punya tanggungan dosa. Kalau kita meninggalkan sholat tetap wajib kena dosa. Oleh sebab itu kita namanya sholat dihormati. Itu sholat aja, maghrib lillahi ta'ala, Allahu akbar. Udah gini, sebisa mungkin. Kita tidak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, miring, melumas, terus sampai tiduran.
nggak bisa tiduran, ya dengan cara hatinya. Penting begini, nggak usah gerak apa-apa, isyarat. Kemudian nggak bisa isyarat, disolatin. Kemudian Bu, bagi ibu-ibu atau bagi siapapun yang lagi sakit, ada dispensasi Bu. Sholatnya boleh dijamak. Oh, ini bukan perjalanan. Iya. Dispensasi bagi orang yang lagi sakit boleh dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Jadi dijamak itu Bu dikumpulkan. Kalau zuhur dengan asar. Kalau dikosor itu Bu diringkas, yang 4 jadi 2, yang 3 tetap 3. Kalau ada orang sakit, biar tidak merepotkan orang lain, dibersihin semuanya, selesai sholatnya duhur dengan asarnya, maghrib dengan isyaknya. Jadi biar nggak ngerepotin orang lain, boleh dijamak. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang memang tidak ada air, umpama contohnya di pesisir yang biasa ada air Pak ya, tahu-tahu nggak ada air. Setelah tayammum, tahu-tahu ada air itu di sana. Di mana? Di empang 1. Maka hukumnya tayammumnya batal. Tetap pakai yang air. Batasannya berapa meter? Pertama, batasan yang paling dekat itu ketika kita, kalau dulu kan nggak pakai mic ya, jerit kedengaran nggak? Yang memang di tempat yang memang nggak ada rumah. Woi, itu di umumnya 300 meter. Paling jauhnya cari air itu 3 kilo. Kita cari sampai 3 kilo. Kalau memang setelah 3 kilo nggak ada air, maka boleh melakukan tayammum. Dan ini jarang kita lakukan Pak ya. Yang umumnya tayammum itu dipakai untuk orang yang lagi sakit. Untuk di Indonesia. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Monggo ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apapun keadaannya, selama masih ada nyawa, kita wajib sholat. Misalnya dalam keadaan lagi sakit, koma, gitu ya. Kan banyak tuh, contohnya almarhum ibu saya 13 hari, beliau sholat. Pas 5 hari waktu sholat, waktu masih hidup, itu sholat terus alhamdulillah. Nah, yang 13 hari ini, itu gimana yang hukumnya? Yang pertama, bolehkah wudu atau tayammum diwuduin atau ditayammumin oleh orang lain? Kalau memang nggak bisa, boleh. Caranya kayak tadi tuh. Kemudian bagi orang yang lagi sakit, bagaimana kalau dia lagi koma? Apakah wajib dibayar sholat yang ditinggalkannya setelah meninggal dunia? Pendapat yang pertama, yang muktamad, mengatakan tidak wajib. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan boleh dibayar pakai denda. Yang ketiga, pendapat Imam Syufi mengatakan bahwasannya boleh dibayar oleh anak-anaknya atau keluarganya. Pendapat yang pertama nggak usah, apalagi sudah lagi koma ya. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja pun udah nggak usah, dosanya dia. Tapi ketika dia koma nggak dapat dosa karena memang nggak sadar ya. Nggak ada kalau orang nggak sadar tuh nggak ada hitopnya, nggak ada dosanya. Tapi alangkah baiknya
mengambil pendapat Imam Subki yang mengatakan boleh dibayar oleh keluarganya. Tanda anak yang soleh dan soleha itu diantaranya membayarkan atau membantu kekurangan orang tua dengan cara membayar hutang-hutang sholatnya atau membayar hutang-hutang yang berkaitan dengan orang lain. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk sholat yang ditinggalkan baik itu sengaja atau tidak disengaja, pendapat yang pertama tidak usah dibayar. Tidak usah dibayar dengan uang, didenda, atau tidak usah dibayar dengan sholat. Pendapat yang pertama adalah cukup, sudah selesai. Kalaupun dia sengaja, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang kedua dengan cara nanti didenda setiap harinya bayar 1 mud, setiap waktunya 1 mud. Oh, enggak bisa. Yang terakhir ambilnya boleh nyuruh orang untuk membayar hutang-hutang sholatnya. Monggo, dan tiga-tiganya adalah benar. Saya niat sholat untuk si A lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur qadaan buat si A lillahi ta'ala. Seperti itu. Boleh. Hah? Setelah bilang melaksanakan sholat berarti. Kan kita membayar kodenya orang tua yang Iya. tidak ada yang umat. Berarti mengkodonya itu setelah saya sholat dulu apa Iya. sebelumnya? Mau sebelum atau setelah sama aja, atau di luar itu. Qadha itu, Bu, itu cepat-cepat lebih bagus. Kalau ada orang kalau ada orang yang meninggalkan sholat, ini masih hidup orangnya. Ada orang yang meninggalkan sholat, yang disengaja cepat-cepat itu wajib hukumnya. Subuh nggak sholat atau asar nggak sholat, tahu-tahu subuh nggak sholat, jam 7 boleh nggak sunat? Bayar hutangnya boleh. Cepet-cepet sadar, ketika sadar, oh saya Allah, saya baru nggak sholat subuh ini. Disengaja, wajib, cepet-cepet wajib. Kalau dia nunda-nunda, dosa terus. Tapi ketika ada udzur, meninggalkan sholat, lupa diantaranya, bangun jam 7, maka sunnah hukumnya cepat-cepat. Boleh nanti jam 11, boleh nanti jam 12, boleh nanti setelah duhur, boleh nanti setelah asar. Jadi enggak semua sholat yang dilakukan setelah asar itu enggak boleh, Pak. Perlu diketahui. Tidak semua sholat yang dilakukan setelah asar itu enggak boleh. Sholat yang sebabnya datang duluan itu boleh dilakukan setelah asar atau setelah subuh. Contoh, ada orang yang enggak sholat isya, boleh enggak dilakukan setelah subuh? Yang katanya enggak boleh melakukan sholat setelah sholat subuh, boleh. Kenapa? Sebabnya datang duluan. Sholat apa yang tidak boleh dilakukan setelah subuh dan setelah asar? Sebabnya yang berbarengan atau datangnya setelah itu. Contohnya sholat hajat. Pingin, kan belum terjadi. Pingin sukses hajat, gak boleh. Maka yang boleh dilakukan sholat setelah asar dan setelah subuh adalah sholat yang sebabnya datang duluan. Ada orang meninggal dunia. Oh, meninggal duluan, bukan kan meninggal duluan, maka boleh dilakukan setelah subuh langsung. Karena buru-buru pengen dikubur. Karena memang sunnahnya orang meninggal dunia itu cepat-cepat untuk dikubur, Bu. Makanya dalam sholat mayit itu dianjurkan tidak usah baca iftitah. Tujuannya apa? Biar cepat-cepat dikubur. Karena memang bagiannya bumi yang menunggu kita, apalagi amalnya orang-orang baik. Memang bumi senang menunggu pada orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi? Imran. Udah semua, Cik. Ada lagi, Bu?
Bu ya, tolong Bu ya, ketika kemudian Bu, tadi masa tayamum. Bagaimanakah caranya orang yang lagi sakit umpama diperban sini Bu? Hendaknya Bu ya minta tolong ketika diperban, wah sudah bunyi ini Bu. Diperban hendaknya dalam keadaan wudhu. Kemudian yang bungkusin kalau memang perempuan lagi. Biar tujuannya apa? Biar kita nggak batal wudhu. Lebih gampang. Ketika kita nggak batal wudhu, maka tidak usah mengulang sholatnya lagi. Ada pendapat dari pakarangan Habib Zain itu kitabnya gini Bu. Kalau praktek yang tadi itu gini. Kalau ada orang sohibul jabair. Sohibul jabair itu gini Bu. Ada orang yang di sininya luka yang diperban oleh dokter. Maka dia wudhu, kemudian karena di sini tidak bisa dikena air, maka berhenti dulu. Lanjutin dengan tayamum. Kan di sini kena udah. Setelah itu lanjut dengan wudhu. Nah, makanya tadi Bu ya dibilang saat ini bahwasanya disempurnakan dengan tayamum. Maka itu ketika udah punya wudhu, maka tidak usah dikodok lagi sholatnya. Beda dengan orang yang lagi sakit, yang memang dia tidak bisa apa-apa kecuali memang harus tayamum, maka tidak usah dikodok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala salihah li ridha wal mahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.